Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas tentang tryout TKM kelas 8 tahap 1. Jadi ini ada separuh dari total keseluruhan apa yang mungkin bisa keluar dalam TKM yang akan datang. Semoga bermanfaat. Berikut pembahasannya. Saya mulai dari nomor 1. Nomor 1 tentang pola bilangan, tentang urutan. Basicnya kita bisa nyari dari bilangan ini. Dari 3 ke 7 itu ditambah 4. Dari 7 ke 11 ternyata juga bertambah 4. Dari 11 ke 15 juga bertambah 4. Berarti dan selanjutnya ini adalah bertambah 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan bilangan ke 15? Kita bisa tambahkan terus plus 4 sampai ketemu bilangan ke yang 15. Tapi apa mungkin kalau misalnya yang ditanyakan bilangan ke 100, kamu akan nambah dari plus 4 sampai 100. Kita bisa menggunakan cara seperti ini logikanya. Dari angka yang pertama itu adalah 3. Bilangan ke 15 berarti dia udah bertambah 4 selama 14 kali. Jadi 14 kali 4, kali 4 itu adalah 16 tambah 5. Jadi dari 3 dia bertambah 56. Berarti berapa sih? 59. Nah, kita ketemu hasilnya. Selain itu, ada cara lain sebenarnya. Normalnya itu seperti ini. Angka pertama kita sebut sebagai A. Formulanya adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Siapa itu A? Ini adalah A, suku pertama. Siapa itu N? Itu adalah yang ditanyakan. Dan siapa B? Itu adalah perubahannya dari ini. Sehingga dengan cara yang sama, suku ke-15 itu berarti 3 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 berarti 14 dikali 4. Hasilnya sama, 14 dikali 4 jadi 56 berarti 59. Oke. Kita bisa lanjut ke soal yang nomor 2 tentang koordinat. Ada koordinat A, B, dan C. Kita akan menentukan koordinat D itu di mana agar bisa membentuk persegi panjang. Nah, di sana apa yang perlu kita buat adalah kita bayangkan itu ada koordinatnya X dan Z. Jadi ini tak anggap X-nya, kemudian ini Z-nya. Di mana itu min 1,2? Ya, kurang lebih di sini. Ini ke sana min 2, ini sumbu X-nya min 1, ke bawahnya min 2. Kurang lebih di sini. Jadi di sini adalah posisinya A min 1, min 2. Di mana itu B? B itu 5, min 2. Karena kita nggak ada diagram kartesius, kita bisa menentukan sendiri diagram kartesiusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5, min 2 berarti ke bawah 2. Nah, kurang lebih di sini sebagai B-nya ini 5, min 2. Selanjutnya kita akan mencari di mana sih C 5,1 itu. 5 di sini, 1 berarti naik lagi di sini. Oke, ini adalah C 5,1. Sorry, kecoret. Tak bersihin dulu. 5,1. Nah, berarti kira-kira D itu di mana biar dia nanti bisa membentuk bangun persegi panjang. Nah, karena persegi panjang itu pasti punya dua sisi yang sejajar. Berarti kurang lebih ini naik 2, berarti ini bisa naik, berarti sekitar di sini. Di sini kalau kita hubungkan seperti itu, berarti di sini. Di mana koordinatnya X-nya pasti sama dan Z-nya pasti sama dengan sebelahnya. Ketemu di C.
yaitu bagaimana kita menentukan koordinat pada segi 4 itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3 tentang gradien. Ini mungkin materi yang dianggap menantang buat teman-teman di kelas 8. Bagaimana kita menentukan gradien garis dari 2 titik? Caranya adalah komponen Z itu dikurangkan dibagi komponen Z X-nya dikurangkan. Jadi ini kurangi ini kurangi dia. Atau secara rinci aku bisa tulis seperti ini. Z2 min Z1 per X2 min X1. Siapa X2, siapa X1 terserah kita yang memberi nama. Yang penting yang depan adalah X, yang belakang adalah Z. Sehingga dari sana kita bisa buat min 2 min 5. Hati-hati di tanda negatifnya, dibagi min 2 min 4. Sehingga ini 3, yang bawah min 6. Hasilnya mana yang sesuai dengan min 3 per 6? Kenapa tidak ada di pilihan? Tinggal disederhanakan. So, ketemu titiknya min setengah. Oke, semoga cukup paham dengan penjelasan ini. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, tentang bagaimana kita bisa menemukan persamaan garis, bisa menemukan grafik yang cocok dari persamaan garis ini. Nah, bagaimana cara yang sederhana? Dari sini kita bisa lihat dari gradiennya sebenarnya. Gradiennya siapa sih? Min 3 per 4. Artinya apa? Gradiennya negatif. Kalau gradiennya negatif berarti grafiknya akan mengarah ke kiri. Jadi ini udah pasti salah dan dia udah pasti salah. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan mana yang benar, A atau D? Kita bisa uji titiknya. Misalnya bagaimana kita menentukan koordinat di sini? 0,3. Ya, betul. Bagaimana kita bisa menentukan titik di sini? 4,0. Nah, ini yang akan kita masukkan ke sana, kita ujikan. Kita anggap X-nya 0, Z-nya apakah benar 3? Kita cek apakah betul min 3 per 4 dikali X-nya itu 0 plus 3. Ini hasilnya 0, O3 sama dengan 3. Berarti ini bernilai betul. Kalau dia bernilai betul, kita harus cek ke titik yang selanjutnya. Masukkan ke sana. Ya, tulis ulang lagi di sini persamaannya. Kemudian tak masukin X-nya 4 dan Z-nya 0. Kita cek apakah betul. Min 3 per 4 X-nya diganti 4 plus 3. Oke, ini bisa disederhanakan. Min 3 tambah 3 itu 0. Ternyata betul, sehingga jawabannya sudah pasti A. Kalau mau cek yang D, boleh. Kita lanjutkan ke nomor 5. Berbicara tentang garis yang tegak lurus. Bagaimana sih menentukan garis yang tegak lurus dari persamaan garis itu? Lihat. Kalau Mister, ada cara yang cepat untuk menentukan gradiennya. Kalau modal seperti ini, gradiennya kita tinggal ambil 3. Oh, berarti M-nya ini 3. Kemudian bagaimana kita bisa mencari gradien dari persamaan garis yang seperti ini dengan cepat? Kalau X dan Z-nya ini berada di dalam satu pihak, jadi berada dalam satu tempat, bisa di kiri atau di kanan, nilai M-nya ini adalah min A per B, di mana A itu adalah koefisiennya X, B itu koefisiennya Z. Jadi gradiennya di situ adalah min 6 per min 2, atau di sini 3. Dengan cepat kita bisa menentukan gradiennya di sini berarti min 1 per
per 3. Gradiennya di sini adalah min 4 per 2. Atau di sini min 2. Dari situ, mana yang persamaan garis ini saling tegak lurus? Artinya apa? Jika garis itu sejajar. Jadi kalau sejajar atau paralel, itu gradiennya pasti sama karena tingkat kemiringannya sama. Bagaimana jika dia tegak lurus? Maka gradiennya adalah, kalau kita anggap gradien garis yang pertama itu M1, gradien garis yang kedua itu M2, jika saling tegak lurus maka dia akan memiliki hubungan seperti ini, sepernegatifnya. Jadi kalau di situ mana yang berhubungan? Di persamaan 1 dan 2 ini adalah garis yang sejajar karena gradiennya sama. Sedangkan nomor 1 dan 3 ini adalah garis yang tegak lurus karena gradiennya berlawanan dan berkebalikan. Sehingga 1 dan 3. Semoga cukup paham di sini tentang bagaimana kita membedakan gradien yang tegak lurus dan sejajar. Oke, Mr. O lanjutin ke nomor 6. Masih tentang pilihan ganda kompleks. Jadi biar terbiasa untuk soal-soal yang bertipe AKM, memilih pernyataan yang tepat. Nah, di sini bagaimana kita bisa menentukan gradiennya min 3? Benar nggak dari persamaan ini? Jadi gradiennya adalah berapa? Min 3 per 2. Jadi min A per B. Ingat, karena X dan Y-nya dalam satu tempat. Min 3 per 2. Berarti ini salah. Bagaimana dengan memotong? Apa sih maksudnya memotong sumbu Y? Apa sih artinya memotong sumbu X? Artinya adalah dari titik itu kalau kita masukkan ke dalam persamaannya harus bernilai benar. Itu berarti memotong atau melewati. Kalau tidak benar hubungannya berarti salah. Kita coba 3x plus 2y min 6 sama dengan 0. Berarti x-nya tak ganti 0 plus 2, z-nya tak ganti 3. Ini 0 dikali ya. Tambah 2 kali 3 itu 6. Min 6 hasilnya 0. Ini adalah 0, jadi sesuai. Jadi nilainya betul. Kemudian kita coba yang ketiga, apakah benar sih min 2,0 itu ada di sana? 3x plus 2y min 6 sama dengan 0. Berarti x-nya min 2, y-nya 0. 3 kali min 2. Hati-hati setiap kita mengkalikan negatif mending dikurung agar aman. Min 6 sama dengan 0, ini min 6, ini 0, ini min 6. Apakah sama dengan 0? Tidak, ternyata ini adalah min 12, sehingga ini bernilai salah. Kemudian untuk pernyataan yang keempat tentang sejajar, kita bisa cek gradiennya. Bagaimana kita mengecek gradiennya? Ini min 6 per 4 atau min 3 per 2. Sehingga ini memang sama dengan gradiennya dia. Jadi ini pernyataannya betul. Di mana yang benar? Oke, 2 dan 4. Jadi begitu, bagaimana kita berhubungan dengan koordinat, bagaimana kita mengerjakan tentang gradien. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Tentang bangun ruang. Mulai masuk materi di soal semester 2. Apa bangun ruang yang memiliki 9 rusuk dan 5 sisi? Nah, dari 5 sisi kita bisa mengeliminasi perjawaban dulu. Segi itu 6 sisi kan, atas bawah dan sampingnya ada 4. Prisma trapesium juga 6. Jadi tinggal C atau D. Mana yang benar? Mana yang rusuknya 9?
lihat 5 segi 4. Mari kita gambar 5 segi 4 di situ. Mungkin ada gambar 5 enggak ya? Oh, enggak ada. Kita lanjutin. Kurang lebih 5 seperti ini. Jadi mana jumlah rusuknya? Apakah ada 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 rusuk, berarti bukan. Berarti jawabannya yang D. Kalau misalnya masih penasaran dapatnya dari mana, mari kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya memang betul, adalah yang D. Lanjut kita tentang diagonal. Diagonal. Suatu kubus memiliki panjang diagonal ruang 8/3. Apakah volume kubus tersebut? Yang pertama, kita tahu nggak sih diagonal ruang itu apa? Kalau misalnya kita buat gambar kubus sederhana di sini. Oke, berarti ini A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi AB ini yang namanya rusuk atau sisi rusuknya. Nah, kalau Mister buat garis antara A dengan D, maka AC ini dianggap sebagai diagonal sisi. Yang kebetulan kalau di sini X, di sini X, maka panjangnya AC adalah X/2. Ini untuk kubus ya. Jadi sisi itu X, kita anggap sebagai X. Kemudian bagaimana dengan diagonal ruang? Diagonal ruang itu yang menghubungkan pojok bawah dengan pojok atas. Jadi bisa ditunjukkan seperti ini. Nah, mungkin kita sebut sebagai AG. Bagaimana kita bisa melihat panjang AG? Kita bisa lihat segitiga siku-siku di sana. Seret. Ini A, ini G-nya, ini C-nya. AC tadi ini X/2, GC itu X, maka AG ini adalah X/3. AG ini diagonal ruang, panjangnya X/3. Simpulannya, jika kita tahu dalam kubus punya diagonal ruang 8/3, berarti X-nya adalah 8, artinya rusuknya adalah 8. Jika kubus sudah ketahuan rusuknya, volumenya adalah X/3 atau rusuk kali rusuk kali rusuknya. Berarti ini 64, 64 kali 8, 512. Oke. Bisa? Yap. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 9. Tentang balok. Ditanyakan tentang panjang diagonal ruang. Ada ukurannya. Bagaimana kita bisa mengerjakannya? Mana sih ukuran yang sebenarnya, yang posisinya itu seperti apa? Sebenarnya sih bebas. Cuman ketika kita salah yang memposisikannya, hitungannya akan menjadi lebih complicated gitu. Ini 12, ini 4, ini 3 misalnya. Bagaimana menghitung panjang diagonal ruangnya? Nah, kalau kita sudah belajar tentang Pythagoras, kita mengetahui bilangan triple Pythagoras, ini akan menjadi sangat mudah. Lihat di sisi yang pertama. Di sisi ini. Ini adalah segitiga siku-siku. Di
dimana ini 3, ini 4, maka sini adalah 5. 5 dapat dari mana? Dia adalah triple Pythagoras sebenarnya. Tapi kamu bisa menghitung normalnya seperti itu. Tapi kalau kamu sudah tahu tentang bilangan triple Pythagoras, 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Jadi ketika kamu udah tahu 3, 4, pasti ini berapa? 5. Nggak perlu ngitung lagi. Nah, di sini adalah 5. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya itu adalah ini. Dia sebenarnya juga segitiga siku-siku lagi. Di sini 12, di sana 5, di sini berapa? Normalnya kita bisa hitung pakai 12 kuadrat plus 5 kuadrat. Tapi jika kita sudah tahu tentang triple Pythagoras, siapa sih pasangannya? 5, 12, 13. Ini akan jauh lebih cepat. Jadi 13 pasti di sini karena udah satu paket. Nah, nanti aplikasi dari 345 atau 5, 12, 13 ini bisa macam-macam. Misalnya kamu punya segitiga. Di sini punya 10, di sini 8. Tanpa kita ngitung akar-akarnya pun udah ketahuan di sini itu pasti 6. Kenapa? Dia adalah bilangan triple Pythagoras, kelipatan dari 3, 4, dan 5 itu. Semoga bisa dipahami tentang perbandingan triple Pythagoras ini. Oke, saya clear. Kita lanjutin ke nomor selanjutnya. Nomor 10 tentang luas permukaan limas. Luas permukaan limas yang alasnya berbentuk persegi dengan sisi 12 dan tinggi 8. Bagaimana kita menghitungnya? Berarti kita harus gambar dulu biar kelihatan bentuknya limas seperti apa. Oke, kemudian mungkin aku pakai warna lain. Ini 12, ini 12, 8 adalah tingginya. Nah, ini 8. Nah, untuk mencari sisi miringnya kita harus cari tinggi segitiganya. Ini 8, panjang bawah itu 12, berarti di sini 6. Kita aplikasikan lagi, ini 8, ini 6, berarti sisi tegaknya adalah 10. Ingat triple Pythagoras. Nah, dari situ bagaimana menghitung luas permukaannya sekarang? Luas yang pertama adalah luas alas. Berapa? Bentuknya persegi. 1, 4, 4. Kemudian luas yang tegaknya berapa? Ada 4 kali segitiga kan? 10 dikali 12 dibagi 2. Jangan dikalikan dulu. Coba kalau ada yang bisa disederhanakan biar hasilnya lebih enak. 6 kali 2, 12. 12 kali 12 itu ini 10 ya, sorry. 2 kali 12 itu 24, tambah 01 jadi 240. Apain? Di jumlah. Berarti 384 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 11. Tentang kolam renang yang punya kedalaman berbeda. Yang dangkal 1 meter, yang dalam 2,5 meter. Dari samping, Mister bisa buat seperti ini. Dia kayak trapesium berarti bentuknya. Di sini 1, di sini 2,5. Terus permukaan kolam renang bagian atas 15 kali 20. Jadi kalau kita buat kolamnya akan seperti ini. Ini 15, ini 20. Jadi ini adalah prisma trapesium kan gitu. Bagaimana kita mencari volume airnya atau volume bangun ini? Berarti luas alas kali tinggi alasnya adalah trapesium. Bagaimana mencari luas trapesium? Sisi yang sejajar itu kita jumlahkan, kalikan tinggi trapesiumnya, berarti 15 dibagi 2. Jangan dikalikan dulu,
Kita lanjutin dulu coba. T-nya adalah tinggi trapesiumnya 20. Nah, di sini baru jika ada yang bisa disederhanakan, biar lebih efektif kerjanya. 1 tambah 2,5 itu 3,5 kali 15 dikali 10. 10 ini akan menghilangkan komanya, jadi 35 kali 15. 350 dan 175, berarti 525 cm persegi. Ketemu. Cukup mudah ya. Semoga. Next, kita masuk ke nomor 12 tentang perhitungan median. Bagaimana kita bisa menghitung median di situ. Ingat, kalau kita bekerja dengan median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kalau datanya belum urut, itu tidak bisa ditentukan mediannya. Nah, bagaimana kita bisa mengurutkan data ini dengan cepat? Nah, kalau aku biasanya data ulang, mana yang sama tak tulis di bawahnya. Misalnya nih, kita mulai dari yang paling kecil deh, 71, tak tulis di sini 71, kemudian 72. Mana lagi? Apakah ada 2? Selanjutnya siapa lagi? 73. 73 itu ada 1, ada 2, oke, tak tulis semuanya. Kemudian ada lagi 75, ada 1 aja. Kemudian mungkin 76, ada 1, ada 2, jadi ada 276 di situ. Kemudian habis 76, 77, ada 1, kemudian 78, ada 1 dan 1 lagi, oke, ada 2. 79, ada 2. Oh iya, tadi belum ditulis ya. Kemudian 80 ada 2 juga. Nah, dari sini tidak akan terlewat dan kita bisa mudah melihatnya. Ada berapa frekuensinya. Nah, kemudian median adalah nilai tengahnya. Kita hitung ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data. Berarti kalau cari mediannya di 7,5 atau data yang ke-8 berarti kalau ganjil. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah mediannya. Oke. Semoga paham dengan maksud mengurutkannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Nomor 13 itu tentang modus. Modus berarti kita nggak perlu mengurutkan sebenarnya, tapi kita harus tahu mana yang frekuensinya paling banyak. Tapi kalau masih acak gini, kita susah untuk menentukan jumlah frekuensinya. Maka kita urutkan terlebih dahulu biar ketahuan. Dari 4 mungkin ada 2, tak tulis seperti tadi ke bawah. 5 ada 2, tak tulis ke bawah juga. Kemudian 6 ada 1, 2, 3, 4, oke. Kemudian 7 ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya sudah kelihatan sebenarnya. 8 itu ada 1, 2, oke. Mungkin ke 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10-nya ada 2. Nah, dari sini kelihatan mana modusnya yang frekuensinya paling banyak. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 14 tentang tinggi badan. Dan kita akan mencari min, rata-ratanya. Normalnya ini akan kita hitung satu-satu. Ini ditambahkan, semuanya. Kemudian dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
10 kan begitu. Karena datanya ada 10. Nah, kemudian kalau ngitung manual, coba kita hitung secara manual. 165 tambah 170 tambah, bisa sambil dibantu menghitung, 166 tambah 168 tambah 171 tambah 166 tambah 170 tambah 169 tambah 167 ditambah 168. Ketemunya adalah 1680 per 10. 168. Ini kalau kita menggunakan alat bantu dan itu cukup menyita waktu. Tapi kita kan tidak bisa menggunakan itu. Bagaimana caranya yang lebih efektif untuk menemukan mediannya atau minnya atau rata-ratanya? Kalau Mister bisa ambil di sini. Misalnya nih kita pilih aja kira-kira yang A deh. Kita pakai patokannya yang A. Nah, dari saya clear dulu di situ biar kelihatan bersih semuanya. Aku tebak dari yang A 167. 167 dari 165 ini berarti kurang 2. 170 itu tambah 3. 166 itu berarti kurang 1. 168 itu lebih 1. Dari sini ya, dari 167 patokannya ya. 171 itu berarti lebih 4. 166 itu berarti kurang 1. 170 lebih 3. 169 itu lebih 2. 167 itu pas. 168 itu plus 1. Nah, dari sini berapa tambahannya? Min 1 plus 3, 1. Min 1 habis, tambah 1, 1. Tambah 4, 5. Kurangi 1, 4. Tambah 3, 7. Tambah 2, 9. Tambah 1, 10. Kalau dibuat rata-ratanya 1. Berarti nambahnya adalah 167 tambah 1, 168. Ketemunya sama, dan ini akan lebih simple, lebih sedikit angka yang kita hitung. Mungkin itu bisa digunakan alternatif untuk menghitung ini. Tapi lagi tak saranin pakai cara yang kalian mudah menggunakannya. Kalau belum familiar, mending pakai jalan yang normal. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 15. Nah, nomor 15 juga yang ditanyakan rata-rata gabungan. 16 orang rata-ratanya 52,5. Bagaimana jika tambah 4 orang lagi? Rata-ratanya jadi 52,7. Maka berapa rata-rata berat 4 orang siswa tersebut? Jadi kalau kita hitung 16 kali 52,5 itu ditambah dari 4 orang dikali rata-ratanya kita nggak tahu, berarti kita kasih X. Kemudian rata-ratanya menjadi 52,7 dikali 20. Nah, kita di sini harus jeli. Daripada kita kalikan semuanya angkanya menjadi lebih besar, mending kita bagi 4 semuanya. Sehingga ini jadi 4, ini habis, ini tinggal 5. Sehingga kita tinggal ngitung nih, 4 kali 52,5 itu berapa? Bisa dibantu ngitung, 52,5 dikali 4, 20, 8, 10, 20, 21. Semuanya hilang 1. Berarti 210 tambah X, kemudian ini 52,7 dikali 5. 35, 10 tambah 3, 13, 25 tambah 1, 26. 263,5, sehingga X-nya adalah 263,5 kurangi 210, 53,5. Itu jawabannya. Sepertinya itu akan lebih simpel jika kita sederhanakan.
Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 16. Jadi nilai rata-rata ulangan 24 siswa adalah 82, kemudian satu orang lagi mengikuti susulan, nilainya 87, maka jika kita tulis rata-ratanya menjadi 24 kali 82 tambah punyanya Nisa 87, itu nanti berarti bagi 5 akan ketemu rata-ratanya. Nah, dari 2,24 kali 82 itu adalah 1968 tambah 87, ini 5x, ini dengan dia berarti 2055, itu 5x, x-nya berarti 2055 dibagi 5, dan hasilnya itu adalah 82,2. Oke, tentang rata-rata gabungan. Nah, di sini nomor 17 tentang penyajian data. Ini mungkin sudah dapat di kelas 7, kita hanya merefresh saja. Satu lingkaran penuh ini 360. Jika ini 54, 72, ini 90, berarti futsalnya adalah 360 kurangi 54 kurangi 72 kurangi 96. Berarti ini adalah dia ini 216, berarti masih 144 derajat. Nah, berapa orang 144 derajat ini kita tinggal bandingkan dengan 360. Jadi kalau buat perbandingan seperti ini. 360 derajat adalah 240. Dimana kalau 144 derajat pasti lebih kecil, sehingga 144 per 360 kali 240. Ingat, sederhanakan yang bisa disederhanakan. Misalnya ini dengan ini 2, ini 3. 144 dengan 3, ini 48 kali 2, 96. Hingga kita ketemu jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 18 tentang diagram batang. Bagaimana kita menghitungnya? Tinggal lihat di bagian sini. Jadi pertama adalah 150, 200, 250, 225, 300. 300, 250, 225, 200, 150, 1125. Oke, kemudian nomor 29, ini 18 selesai. Nomor 19 hanya tinggal mencocokkan, berarti Pasuhu 39 dia harus ketemu di 8. Jam 8 itu 39. Jam 9 itu 39,5. Pas jam 10 itu 38. Pas jam 11 itu 37,5, cocok. Pas jam 12 itu 37. Berarti udah pasti jawabannya yang ini. Nggak ada masalah di situ, nggak perlu dicek semuanya. Yang nomor 20 tentang ulangan matematika, ini tinggal kita urutkan lagi. Mana yang benar kita bisa lihat dari nilai 5 itu ada 1, 2, 3. Oke, jadi yang 5 itu ada 3, berarti ini semuanya betul. Kemudian untuk yang 6, 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Kemudian untuk 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini salah.
ini salah. Nah, ini betul. Oke, kita lanjutkan ke sini. 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang betul ini karena ini salah, sehingga sudah selesai. Nah, semoga ini bisa buat untuk referensi belajar. Untuk kedepannya part 2 nya akan segera diposting, jadi nanti bisa melanjutkan selanjutnya. Karena di sini belum ada tentang peluang, masih ada beberapa materi yang belum ada di part 1 ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.